Untuk membahas seputar bagaimana hasil dan dampaknya terhadap pengurangan pegawai ASN 50% ini, kita akan terhubung dengan Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan. Selamat siang Pak Trubus. Ya, selamat siang Mas. Iya Pak Trubus, ini kita sudah tahu bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya salah satu cara. Apakah cara untuk mengurangi ASN sebanyak 50% ini dapat mengurangi polusi yang terjadi di ibu kota, Pak, menurut Anda? Iya, menurut saya sih belum bisa Mas, karena kan kebijakan penerapan WFH untuk ASN ini kalau dikaitkan dengan pengurangan penanganan polusi udara ya itu menurut kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif juga gitu Mas. Karena apa? Karena polusi udara ini bersumber dari tidak saja moda transportasi tapi juga dari perilaku masyarakat seperti industri juga pembangkit listrik, pembakaran sampah misalnya gitu. Jadi yang terjadi kemudian ketika penanganannya hanya pada sektoral ASN, saya rasa juga tidak akan mempengaruhi apa-apa. Yang kedua bahwa memberlakukan kepada ASN untuk WFH ini kan menimbulkan kesan seolah ASN ini selama ini yang banyak menimbulkan polusi gitu kan. Jadi ya ada persepsi di publik sehingga seolah ASN ini yang menimbulkan terjadinya polusi, padahal penggunaan moda transportasi khususnya pribadi itu bagi ASN itu tidak banyak gitu Pak. Ya, memang ada tapi jumlahnya nggak terlalu, lebih banyak mereka menggunakan transportasi umum misalnya seperti itu, Apakah sehingga yang kebijakan harus dilakukan adalah bagaimana penanganan terhadap mobilitas masyarakat, sebenarnya yang penting itu. Ya, apakah ini kebijakan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini harusnya diikuti oleh kementerian-kementerian yang lain maupun sektor swasta, Pak? Ya, harusnya itu. Karena kalau satu kebijakan saja, kebijakan tunggal seperti ini, itu tidak akan banyak pengaruhnya, ataupun ya katakanlah pengaruhnya tidak signifikan sama sekali. Jadi harus diikuti oleh kebijakan untuk WFH bagi kementerian dan lembaga, ASN di situ juga untuk ini karyawan swasta. Yang lain pula sebenarnya ada kebijakan yang harus dilakukan, misalnya perketat mengenai uji emisi gitu yang sekarang sedang dijalankan, tapi kan persoalannya ini udah terlambat Mas gitu uji emisi itu, karena kita sudah ada Pergub tahun 66 tahun 2020 sejak Gubernur Pak Anies Baswedan tetapkan sampai hari ini hanya berjalan parsial gitu loh Mbak. Itu Mas masalahnya. Yang kedua bahwa penanganan ini kan harusnya tidak hanya ASN DKI Jakarta tapi juga atau kementerian lembaga, tapi juga ASN di wilayah penyangga. Itu juga perlu juga semuanya Mbak, termasuk di dalamnya adalah perilaku industri maupun karyawan swasta yang ada di wilayah penyangga, begitu Mas. Berarti harusnya merata gitu ya. Tapi solusi konkret untuk saat ini, at least untuk jangka pendek gitu, apa menurut Anda Pak Trubus yang harus dilakukan? Kalau solusi yang paling efektif paling jangka pendek ya melakukan ini Mbak, pembatasan terhadap mobilitas masyarakat. Karena sumber dari adanya polusi itu kan mobilitas masyarakat. Jadi Pemprov atau pemerintah itu harus mengendalikan dengan cara apa? Caranya boleh bermobilitas tetapi menggunakan transportasi umum. Ya, transportasi umum itu disediakan dari komplek-komplek sampai ke terminal, stasiun-stasiun, dan itu sifatnya gratis karena ini situasinya extraordinary, situasi pandemi lah bahasa kerennya itu. Jadi karena extraordinary ya pemerintah berkewajiban menggratiskan itu semua, dan itu baru bisa ada penurunan terhadap istilahnya polusi. Di samping juga ada langkah yang lebih tegas yaitu terhadap mereka industri-industri yang menggunakan asap berbasis BBM fosil, itu juga harus ditutup misalnya sementara. Kemudian atau kalau enggak PLT pembangkit listrik yang menggunakan batu bara juga dikendalikan Mas, begitu caranya. Baik, terima kasih Pak Trubus atas informasi dan waktunya. Assalamualaikum, selamat siang.